Oke lah, kita katakan ini sedang diuji, yang kemudian kemarin sempat beredar di media sosial, berarti bisa saja dong terkena Undang-Undang ITE gitu ya? Saya tidak menuduh ya, tidak menuduh tidak ya, sesuai dengan hasil pembuktian Polda Metro Jaya. Karena misalnya ya, hasil pemeriksaan dari Barizkrim, ijazah itu asli, berarti perkara ijazah palsu di Barizkrim dihentikan. Tinggal nanti perkara pencemaran nama baik dan perkara ITE yang ada di Polda Metro. Pada tanggal 1 April, jadi kira-kira 2 minggu sebelum kami ke UGM, itu ada seorang yang bernama Dian Sandi Utama, yang kemarin juga sudah dipanggil oleh Polda Metro, itu yang memosting ijazah yang dia sebut asli ya, yang dia sebut asli. Ya, sangat berbeda, bukan jadi objek ya. Yang menjadi objek itu bukan yang ditayangkan di media sosial, bukan hasil fotokopi, bukan hasil selebaran, tapi yang dipegang oleh Pak Jokowi. Gini, jadi artinya adalah yang pertama saya haturkan bagus dan selamat ya kepada Barizkrim yang sudah melakukan dengan insya Allah dengan sebaik-baiknya. Ya, jadi artinya ketika ada laporan, dan laporan itu sebenarnya adalah pelaporan Dumas ya, jadi pengaduan masyarakat dari bulan Desember tahun 2024, artinya tahun lalu ya, dan alhamdulillah kalau hari ini kemudian Dumas itu menindaklanjuti dengan pemanggilan yang terlapor. Jadi di sini adalah Jokowi sebagai terlapor ya, Pak Jokowi sebagai terlapor itu kemudian datang ke Badan Reserse Kriminal. Apakah nanti juga akan ada pemeriksaan terhadap sejumlah orang lagi atau seperti apa? Atau kemudian masuk ke penelitian dari atau pengujian dari laboratorium forensik atau seperti apa nanti step by stepnya, Pak Susno? Ini sebenarnya sangat mudah ya membuktikannya. Pak Jokowi diperiksa di Barizkrim terkait dengan laporan daripada sejumlah orang yang melaporkan bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Nah, karena palsu berarti ada pemalsuan. Ada yang membuat ijazah itu palsu, ada yang menggunakan. Nah, yang menggunakan bisa Pak Jokowi, yang membuat bisa pihak lain. Nah, itulah yang diklarifikasi. Nah, Pak Jokowi diminta tentunya membawa ijazah yang dia pegang. Nah, ijazah yang dipegang oleh Pak Jokowi itu tidak terlalu sulit untuk membuktikannya apakah tuduhan itu palsu, apakah tuduhan itu tidak palsu. Caranya berkali-kali saya katakan, saya dari kacamata penyidik, netral, saya tidak memihak Pak Jokowi, tidak memihak para pelapor. Caranya gimana? Ya langsung saja ke UGM, kan, Universitas Gadjah Mada yang mengeluarkan ijazah itu. Berkali-kali saya katakan bahwa UGM itu adalah sebuah universitas, lembaga pendidikan yang reputasinya sudah tidak diragukan lagi, bertaraf internasional. Ya. Jadi tinggal dicek, rektoratnya ada, kemudian dekannya ada, dosen-dosen yang mengajar pada tahun 80-an sampai 85 masih ada yang hidup, teman-teman kuliah Pak Jokowi, kalau betul dia kuliah di situ, masih ada yang hidup. Kemudian, apa namanya, bagian administrasinya masih ada yang hidup. Ya, mau nggak mau saya juga harus menyampaikan, bagus kalau Jokowi akhirnya juga datang untuk memenuhi undangan klarifikasi itu. Nah, jadi dengan demikian, kita lihat saja nanti bagaimana kemudian Pak Jokowi itu juga memenuhi berbagai pertanyaan-pertanyaan dalam undangan klarifikasi ini, ya, karena pasti dengan klarifikasi itu kan pasti akan ditanya sejauh mana pengaduan masyarakat yang telah dilakukan oleh teman-teman dari TPUA ya, tim pembela ulama dan aktivis ya, karena kan yang dilaporkan kan terkait dengan adanya dokumen yang diduga palsu, ya, jadi kan pasalnya kan di sini kan pemalsuan dokumen, jadi termasuk kasus-kasus yang pasal-pasal yang dilaporkan dalam dokumen palsu sampai dengan ada KUHP, kemudian ada Undang-Undang Sisdiknas dan lain sebagainya. Nah, jadi pasti nanti yang ditanyakan adalah sejauh mana sepengetahuan Joko Widodo ya, pengetahuan Jokowi tentang kasus yang dilaporkan itu, apakah kemarin atau beberapa hari yang lalu
adik sepupunya yang kemudian sempat datang itu, Mbak, ya Pak Wahyudi itu kan juga katanya kan sempat mengantarkan ijazah yang bersangkutan. Nah, nanti pasti akan di cross check dan kemudian pasti juga akan di cross check dengan temuan dari Bareskrim yang beberapa waktu yang lalu konon sudah datang juga ke Jogja dan konon juga sudah datang ke Solo. Kemudian mengkomparasikan beberapa ijazah-ijazah yang lain. Ya, kita tunggu sebaik-baiknya dan kita tunggu juga yang paling penting nanti adalah hasil uji lab 4, laboratorium forensik yang dimiliki oleh Bareskrim. Yang disidik oleh Polri, yang harus dibuktikan oleh Polri ada dua. Satu, proses penerbitan ijazah itu benar apa tidak, artinya Pak Jokowi kuliah betul apa tidak, tamat apa tidak, itu proses. Yang kedua, mengenai keaslian daripada ijazah yang dikeluarkan, betul dia tamat, betul enggak ijazah yang dia pegang itu adalah dikeluarkan oleh UGM. UGM lah atau Universitas Gadjah Mada lah yang paling berkompeten untuk menjelaskan itu. Kalau ternyata itu palsu, maka ya kenalah pasal pemalsuan dan menggunakan barang palsu gitu ya. Tapi kalau asli, nah untuk membuktikan keasliannya selain pemeriksaan saksi dari UGM, kemudian barang buktinya itu juga dilaborat. Cara melaboratnya adalah membandingkan antara ijazah yang dipegang oleh Pak Jokowi dengan ijazah teman-temannya yang seangkatan. Nah, itu pembandingnya. Ya. Nah, kalau itu asli, maka laporan tentang Pak Jokowi menggunakan ijazah palsu itu dihentikan. Tapi kalau dan itu berdampak kepada laporan Pak Jokowi di Polda Metro Jaya. Berarti betul Pak Jokowi dicemarkan nama baiknya, betul juga orang telah menggunakan ITE, yaitu tindak pidana ITE yang melanggar pencemaran nama baik Pak Jokowi. Tetapi sebaliknya, kalau itu terbukti palsu, maka perkara yang di Polda Metro Jaya dihentikan karena tidak mencemarkan nama baik gitu, memang palsu. Dan kalau saya selaku saya sebenarnya tidak terkait langsung ya dengan TPUA karena saya juga bukan bagian dari TPUA, tapi saya adalah peneliti independen yang sempat diminta juga untuk kemudian meneliti ini. Jadi yang saya minta nanti kalau hasil dari laboratorium forensik itu kita minta adalah objektif. Jadi kalau memang dia meneliti, ya hasil dari Bareskrim itu kemudian disampaikan secara terbuka, undangannya dipaparkan. Dan kemudian dari ijazahnya dipaparkan, bukan undangannya, ijazahnya dipaparkan, ditampilkan. Kemudian juga kalau ada ujinya, ya kita juga bisa menilai. Apa yang kemudian menguatkan Anda kalau ada dugaan, saya mengatakan dugaan kepalsuan di antara ijazah itu, dan ijazah yang Anda teliti itu berarti ijazah yang beredar di media sosial, yang di X itu kan? Begini. Jadi yang saya sudah pegang langsung sebelum jadi ijazah itu seseorang pasti harus melalui beberapa tahapan. Skripsi. Dan yang benar-benar bisa saya pastikan langsung itu adalah yang otentik atau yang original adalah skripsi yang sudah saya teliti pada tanggal 15 April di Universitas Gadjah Mada yang diberikan oleh Wakil Rektor waktu itu Profesor Wening Udasmoro dan juga ada Wakil Rektor Dr. Aris Sucipto dan Dekan Kehutanan dan lain sebagainya. Jadi skripsi itu sangat-sangat vital. Tidak mungkin terbit ijazah tanpa ada skripsi. Nah, kalau skripsinya yang saya periksa jelas-jelas betul kalau dengan skripsi semacam itu 99,9% tidak mungkin terbit ijazah yang benar kalau skripsinya semacam itu. Sekali lagi saya ingatkan bahwa yang dipersoalkan itu bukan ijazah yang ditayangkan di media sosial ya. Karena yang ditayangkan di media sosial itu bisa saja itu hasil editing, hasil fotokopi, dirubah fotonya, dirubah capnya, dirubah tulisannya. Yang ijazah dipersoalkan, objek palsu atau tidak itu ada Pak Jokowi. Nah itu kita jangan salah nanti mempersoalkan yang ada di media sosial. Yang ada di media sosial kita nggak tahu sumbernya dari mana. Dan penyidik ya dalam penyidikan tentunya saya yakin bahwa penyidik sudah sangat profesional bahwa yang diperiksa itu adalah ijazah
yang dipegang oleh Pak Jokowi. Saya ke Mas Roy Suryo. Mas Roy, jadi sebelum Anda menguatkan kalau ada dugaan ijazah palsu, Anda menemui pihak UGM untuk meneliti skripsi sebelum akhirnya. Ya, nah, apa yang menguatkan Anda kalau wah ini ada yang tidak beres nih? Baik. Ya Mbak Adisti dan juga hormat kepada Pak Susno Duaji ya, izin saya sampaikan keterangannya. Jadi begini, jadi ketika saya ke UGM dengan ada Dr. Resmond dan juga ada Dr. Tifa, waktu itu memang kebetulan saya resmi berada di sana karena memang sudah melalui pemberitahuan dan juga diterima resmi oleh UGM. Jadi dengan adanya skripsi yang sudah saya periksa, dan skripsi itu adalah merupakan awal materi kalau seseorang itu bisa kemudian diterbitkan ijazahnya, bisa saya pastikan bahwa skripsi itu 99,9% itu adalah palsu atau skripsinya tidak bermutu atau tidak berkualitas untuk bisa terbit satu ijazah. Kenapa? Yang jelas itu skenario itu gagal total ya, karena dosen pembimbing skripsi itu nggak ada ya. Kemudian lembar pengujiannya juga tidak ada, Mbak Adisti. Jadi lembar pengujian tadi nggak ada. Nah, jadi dengan demikian, kalau kita pakai analogi telur ya, kalau telur itu dianggap telur itu busuk, telurnya tidak bagus. Oke, jadi yang kemudian saat ini dibagi klasternya adalah soal proses penerbitan ijazahnya dulu, kemudian juga soal keaslian ijazahnya dengan membandingkan ijazah dari teman seangkatan dari Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, begitu ya? Ya. Nanti apakah hasilnya otentik atau tidak otentik? Apakah benar-benar akan disampaikan secara langsung oleh kepolisian secara gamblang, begitu, secara detail, tidak hanya soal asli atau tidaknya atau kemudian nanti akan seperti apa stepnya, hasilnya? Ya, karena perkara ini menyita perhatian secara nasional, ya, tentunya sebagai pertanggungjawaban penyidik kepada publik. Dan hak daripada publik, ada undang-undang yang mengatakan hak untuk mengetahui ya informasi ya, maka penyidiklah yang nantinya akan membuat suatu keputusan, kesimpulan, dan dialah yang akan menjelaskan kepada publik selaku pertanggungjawaban kepada publik. Jadi bukan Pak Jokowi yang memaparkan, yang menunjukkan ijazah, bukan, tapi aparat penegak hukum, dalam hal ini adalah penyidik Bareskrim Polri, itu tentang keaslian ijazah. Nantinya tentang proses pencemaran nama baik, proses penyidikannya itu dilakukan oleh Polda Metro Jaya, dan Polda Metro Jaya sangat menunggu apa keputusan dari penyidik Bareskrim Polri. Kalau ternyata ijazah itu asli, autentik dengan ijazah yang dikeluarkan oleh UGM, maka penghentian penyidikan di Bareskrim Mabes Polri itu menjadi salah satu alat bukti untuk penyidik tentang pencemaran nama baik dan Undang-Undang ITE yang ada di Polda Metro Jaya. Nah, kalau skripsi, kalau ijazah, memang selama ini ijazah yang beredar itu hanya ijazah yang pernah fotokopi, yang pernah pernah ditunjukkan oleh Bapak Dekan dari Fakultas Kehutanan, Pak Sigit Sunarta. Dan pada tanggal 1 April, jadi kira-kira 2 minggu sebelum kami ke UGM, itu ada seorang yang bernama Dian Sandi Utama, yang kemarin juga sudah dipanggil oleh Polda Metro, itu yang memosting ijazah yang dia sebut asli ya, yang dia sebut asli. Ya, sangat berbeda, bukan menjadi objek ya. Yang menjadi objek itu bukan yang ditayangkan di media sosial, bukan hasil fotokopi, bukan hasil selebaran, tapi yang dipegang oleh Pak Jokowi. Ya, itulah ijazah yang dipersoalkan. Nah, kalau yang di media sosial itu bisa saja ya, tanda petik saya katakan, bisa saja fotonya sudah diganti, bisa saja tulisannya diganti, bisa saja capnya diganti, bisa saja kertasnya tidak sama. Bukan keluaran UGM kan, namanya aja di media sosial. Yang dikeluarkan oleh UGM adalah yang diberikan kepada yang berhak. Dalam hal ini Pak Jokowi. Kalau dia betul-betul kuliah di UGM dan betul-betul tamat
dari Fakultas Kehutanan UGM pada tahun 1985. Nah, itu yang berhak memegangnya itu ya si Pak Jokowi gitu. Dan kemudian ada utasnya, dan sempat dia juga berkomunikasi dengan salah seorang namanya Profesor Yusuf ya dari Universitas Sumatera Utara yang akhirnya menjadi penggugat dia. Itu dia mengatakan kalau itu dia mendapatkan itu dari sumber yang sangat terpercaya. Jadi sebenarnya untuk penelitiannya tidak perlu digital forensik dong berarti, karena ini kan analog. Bukan, itu kan analog. Yang digital apanya? Itu kan analog. Pembandingnya adalah pembanding ijazah yang sama. Analog ini. Kan bukan digital. Jadi forensiknya analog gitu. Oke. Nah, kalau misalkan benar-benar oke lah kita katakan ini sedang diuji, kemudian yang kemudian kemarin sempat beredar di media sosial, berarti bisa saja dong terkena undang-undang ITE gitu ya? Ada potensi ke arah sana? Saya tidak menuduh ya, tidak menuduh tidak ya. Sesuai dengan hasil pembuktian Polda Metro Jaya gitu kan. Nanti Polda Metro Jaya akan menyidik mana yang Anda selidiki, mana yang Anda laporkan, yang dikatakan palsu, dan sebagainya. Karena misalnya ya, hasil pemeriksaan dari Bariskrim, ijazah itu asli, berarti perkara ijazah palsu di Bariskrim dihentikan. Tinggal nanti perkara pencemaran nama baik dan perkara ITE yang ada di Polda Metro. Maka itu akan ditanya semuanya. Lo barang bukti Anda dapat dari mana? Dan seterusnya.